walaupun di sana sudah biasa membuat. Nah, karena di sana sudah biasa membuat formulasi pakan yang sangat banyak jenisnya, mulai dari yang memang benar-benar kualitasnya bagus sampai dengan yang harus menekan harga, jadi agar tetap bisa bersaing dengan produk kompetitor, namun harga juga bisa bersaing dan kualitas bisa dipertahankan. Nah, mungkin kita akan belajar banyak dari situ. Nanti saya akan sampaikan yang kalau mungkin sudah Pak dan tidak tahu ya sebagai tambahan saja, yang belum mungkin bisa ditanya. Jadi saya pertama mungkin bayangannya formulasi kan dengan yang program yang ribet, dengan program yang harus berbayar dan sebagainya. Kalau saya malah cenderung lebih senang pakai Excel itu. Jadi nanti saya perlihatkan, nanti bisa di copy sharing juga, karena ini juga saya malah dulu dapatnya dari waktu pelatihan di UGM juga. Basic formulasi. Nah, ini kalau ini sebenarnya juga mungkin dari kopian juga ya. Jadi yang pertama yang kita butuhkan untuk membuat, kalau kita bahasanya sekarang masih ke arah program dulu ya, perhitungan lah. Saya bahasa Excel saja. Yang kalau kita sehari adalah ini ya sebenarnya. Ini sangat, menurut saya sangat lengkap sekali. Jadi saya senang juga pakai ini. Jadi di sini ada kalau yang area A sampai E nanti ini digunakan untuk formulasi. Ya, kalau di area sini kemudian yang area sebelah F ke kanan adalah seperti bank requirement. Jadi di sini ada boiler, starter, boiler blower, boiler finisher sampai flat layer, turki sampai bisa apa ini ya? Kalau tadi banyak banget, coil juga ada. Saya sangat lengkap. Cuman memang boleh 100% kita percaya data di sini, boleh juga kita cari sumber yang lain lah. Jadi ini salah satu sumber yang cukup lengkap untuk requirement kan, seperti yang kita tahu NRC mengeluarkan juga, kemudian dari dari jenis apa ya? Misalnya rose, kop itu juga dia sebenarnya mengeluarkan juga. Jadi kita awalnya kita harus punya bank nutrien di sini ya. Kita bebas sebenarnya mau urutannya seperti apa, bebas. Kemudian yang kedua setelah nutrien kita juga butuh ingredient kan ya. Nah, ingredient ini bisa macam-macam. Nah, kita mau pakai, bisa kelihatan ya. Nah, kita mau pakai raw material yang sebanyak mungkin. Sebenarnya bisa tinggal kita ngeset lebar kolom lah, lebar kolom ini mau seberapa. Kemudian pas di sini mungkin harga ya, harga per kilonya kita biasa isi itu kan per kilo. Jadi mau protein per kilo, mau ME per kilo. Kalau ini ME per 1000 kilo.
ada protein, lemak kasar ya, dan fiber, kalsium, fosfor dan sebagainya, sampai asam amino bahkan biasanya. Kita isikan semuanya, baru nanti kita buat yang formulasinya. Nah, formulasi ini biasanya memang yang di sini yang kadang apa namanya mungkin belum banyak yang tahu. Kalau ini kita buat formatnya memang di sini ada ke bawah tadi. Ini sejumlah dengan yang di ingredientnya. Jadi misalnya di ingredient kita hilangkan di sini, ada yang beberapa kita hilangkan atau ya kita hapus. Nanti harusnya kita harus, kalau mau menghapus harus semua ya. Jadi ini kan memang masih manual. Jadi misalnya kita hapus di sini, kita berulang, mungkin nanti di sini hilang. Kalaupun tidak pun sebenarnya juga nggak apa-apa, kita nggak usah pakai di sini, nanti di isikan 0 saja nggak apa-apa. Jadi artinya tetap ini tidak terhitung nanti ya. Nah kemudian di amuan ini nanti kita isikan persentasenya di sini. Nah begitu kita isikan di sini, nanti secara suplainya nanti akan berubah. Nah suplai di sini memang ada hitungannya, kita lihat sebelah kanan ya. Jadi ini diambil dari yang ingredient tadi. Kalau di sini sudah dalam pecahan ya, dan lagi persen. Kalau tadi kan persen, kita buat pecahan di sini. Tapi sebenarnya mau di sini persen pun juga sama, tinggal hanya main rumus lah, rumus. Nanti final value atau ke bawahnya nanti diambil ke sini. Memang ini dari yang memanjang ke kanan diambil dari memanjang ke bawah. Bisa MBA ya. Kalau sudah nanti format ini udah bisa, tinggal kita ubah yang di sini aja. Sudah saya kirim ke WA, buka lewat laptop aja. Buatnya bisa buka laptop Bisa. Dulu kalau mau praktek. Itu bukanya gimana? Dia Di masuk- update. Oh di WA. Halah, nggak kebaca. Iya. Jadi nanti Ketutup. nanti min mic ini bisa kita isi. Jadi sesuai requirement, misalnya kadang kalau romet kan mungkin tidak perlu minimal maksimal ya, cuman kadang biar untuk mengingatkan, misalnya kita pakai Itu kalau mau buka WA vitamin ini penggunaannya kira-kira berapa sih? Standar ya. Standarnya. Standar minimal maksimal. Nanti hanya untuk mengingatkan ketika kita mau memformulasikan. Kemudian Jadi kalau mau masuk misalnya hanya Nggak bisa kelihatannya ya. yaitu parameter Mau masuk saja. ya, Sebentar. Dan kadang ketika kita di Oh, lapangan iya
2 kali. menemukan misalnya Ini berarti pakai itu kita ya? secara Udah di kandang belum ya, sampai kemudian kita menggunakan romet yang kita buat Singutur, level persentase, Baru mau. kemudian ternyata semakin tinggi semakin jelek. Nah nanti kita masukkan Nggak mau ke juga. situ mau lagi. bahwa ini mungkin penggunaannya tidak boleh lebih dari sekian. Dari pengalaman ya. Iya, dari pengalaman ini Iya, ya. bisa dari pengalaman, bisa Makasih ya. dari apa namanya literatur. Misalnya seperti MBM untuk rata-rata misalnya penggunaan 3,5. Kalau terlalu berlebih bisa jadi pengaruh di cost-nya karena terlalu mahal. Misalnya seperti fish meal juga paling rata-rata mungkin pakainya 4 karena begitu 5-6 udah nggak relevan lagi pakai 4%. Harganya papannya enak. Iya, makanya aja. C18 tipe 2 itu apa toh kalau untuk Ini itu linoleum acid. ini lihat Itu kan kita klik bisa tapi enggak yang K ini loh, kolom K Iya, asam linoleat. C18 2 itu asam linoleat ya. Ini biasanya nanti pengaruhnya di telur. Ini full fiber, kalsium, total fosfor, ya karena ini apa ada fosfor, kemudian rasio kalsium banding fosfor biasanya mendekati 2 ya. Kemudian ke belakang ada kolin. Nah, kalau mau nambahin nanti bisa di belakang sini bisa ditambahkan sebanyak yang kita mau. Misalnya mau, kalau ini kan masih kalau nggak salah masih belum digestible ya ini ya. Nah, kemudian di bawah ini sebenarnya banyak, kita bisa mencari sebanyak mungkin. Jadi mau pakai romet apa, di sini sudah ada, tinggal kita caranya, tinggal kita mau replace atau mau misalnya kita tidak pakai fish milling dan kita mau ambil pakai apa ya, kita replace dengan ini apa ya? Nah, misalnya kita pakai DTGS atau distiller green control, di atas sudah ada punya. Oh sudah. Kita mau pakai CGM ya, pakai CGM misalnya. Kita tinggal copy saja. Kita replace di bismillah. Jadi nanti dia akan berubah. Jadi kita mau ngambil di banknya di bawah sini, kita tinggal copy kemudian ambil ke atas. Jadi ini memang batas yang putih ini batas sejumlah nanti formulasi yang ini. Kalau kita mau semakin banyak berarti ini harus diturunkan lagi, nanti perhitungannya diubah lagi ya. Untuk sementara kalau yang foam ini paling kita hanya bisa masukkan 26 romet ya. Sing iku sing tampilan untuk sheet sing apa? Formula. Formula. Formula sing sebelah kiri dhewe ya. Kita coba satu dulu Pak Esti. Nah, kemudian kita mau buat pakan apa? Itu kita ambil dari nutrien. Pelan-pelan Pak. Kita mau buat pakan breeder starter misalnya ya. Kemudian kita ambil Aku nggak pakai kacamata, nggak pakai kacamata segini. Iya.
Ini yang requirement boiler starter. Ini di sini aja, Bu. Kita copy, nanti masukkan ke yang kolom C. Kopinya mulai luar ya. Kita masukkan kolom C, yang CD itu dipaste di situ. FG kopi ke CD. Nah, kemudian itu berarti nanti kita lihat harusnya sudah muncul di requirement-nya ini ya. Berapa ini? Protein 23, tadi 23 ya, benar ya. Jadi sudah muncul di sini. Dan kita misalnya buat nama saja, terserah sih. Buat nama. Dan setelah itu kita tinggal menyusun di kolom E. Ya, cepet-cepet. ini buat apa tuh Mas? Ya, buat Formulir. Formulir. ya formulir. Maunya itu kosong, saya kan saya Ya, ini saya hapus tadi. oh Tadi di situ masih ada. Dihapus saja ya, nomor itu mau ini dihapus dihapus saja. Yang mana? mau Di kolom mon kita hapus dulu karena itu informasi yang lama ya. di formulir Di formulir, Kan formulir ada di sini ya. nah itu dihapus saja Bu amonnya. berarti ini tadi di copy ke sini. Oke. Ya, jadi yang pertama dari sheet nutrien kita ambil yang mau kita cari. Misalnya boiler starter ya FG ya. Itu ya. Formulanya kan kita buat berarti toh. Ya, kemudian kita ke formulir. Nah, di amount ini kan mungkin tadi kita udah buat, kemudian kita mau buat lagi ya tinggal kita hapus. Nah, dari sini tinggal kita isikan misalnya secara standar BR1 misalnya kita pakai jagungnya 60%. 60. Ini nanti di kliennya. Ini boleh starter. Nah, terus habis itu Kemudian tambahkan Formulir. formulir. kita buat Ingredientsnya apa formulir sih? Formulir. ya kita buat Ini kan ini boleh starter di kopi Belajar apa aja. gimana? Mungkin di karena copy. ini sistemnya kan trial and error ya, jadi Itu loh ingredient. terserah kita mau Udah di masukkan, copy, yang Pak. penting nanti total di Tuh, bawah yang ini itu kan kopian, loh. 100. bawah ini Iya. oh yang 60 bawah Ya, Ini berarti enggak ini kan ini kan kebutuhannya kan iki. Berarti yang ini di kopi sih ini hilang sama hilang. Ya. atau sebelum kita ke romet sebenarnya Ini kan kadang kebutuhannya iki. seperti vitamin, mineral itu kan kopi sih. fix ya, sebenarnya fix. Maka pemakaian per tonnya Iya, itu kan Kan nggak cocok, cocok masih Pak. sedikit saja, jadi bisa kita masukkan yang vitamin. Kalau ini dosis Tanya di sini kan saya tulis 300 gram ya, jadi cuma 0,03 ya. Jam 11, setengah 11. Mineralnya 0,05 Sestu. ya. Itu bandang kan belum jelas yang tadi Dari dari, awal coba nutrien. Mas. Ini kan dari Nutrien itu di nutrien. copy atau di mana kan? Ya. Nutrien ngambil yang broiler. Kita ngambil Dari awal dulu juga, coba. Nah, itu diapain? kita copy Bu. Oh, ngopi di blok itu sampai bawah. Itu min max Kita toh. copy, kita Dari pindah. diameter semua itu. Ya, kita dari namanya Bu. Dari Biar- namanya, ya, benar. biar nggak bingung. Oke. Nanti tinggal dipaste di sini aja. Ah, Dipaste di depan. depan. Oh. Jadi ini yang tadi yang saya bilang ini khusus untuk formulasi yang jadi yang bagian kanan kan memang bank kita ya. Ya. Jadi yang kita pakai nanti di sini. Oh, bikin kolom lagi. Tidak bikin kolom, jadi kita hanya mindah saja. Mindah. Oh, ini Kalau Isi. mau pulet ya tinggal ini di Copy ke kiri. Oh. terus pas ke di sini. Ini jadi gini. Nah, ya cuma ini sekarang prakteknya yang broiler. Broiler. Broiler starter, copy lagi situ. Just Nah, terus sudah gitu masuk ke Kita lari formulir. ke formulir. formulir. Nah, Nah, di sini tadi yang kita copy sudah masuk ke sini. Nah, itu udah otomatis. oh.
Ya. Itu kebutuhannya ya, Ya. requirementnya. Dan jangan kita lupa misalnya biar kita tidak lupa kan ini BR1 gitu. Ya, Jadi mindsetnya sudah kita mau buat BR1 ini. Gitu. ya. Nah, dan ini ada sebelum ke romet yang besar karena vitamin mineral kan sudah secara kebutuhan sudah pasti ya. Secara dosis tinggal kita pakai produk mana, dia menganjurkan dosis berapa. Nah, dari situ kita baru bisa masukkan. Jadi yang tadi apa namanya di ingredient tadi bisa kita rubah-rubah sesuai dengan keinginan. Misalnya ada supplier lain lagi menawarkan, kemudian misalnya kita pakai ya nanti kita harus masukkan ke ingredient. Jadi kita input lagi Di banknya itu ya. di banknya, nah, kemudian mau kita pakai dulu nggak? Kalau pakai ya tadi kita di copy dulu ke atas, baru nanti dia muncul di sini. Toxidostat biasanya 500 ya. Toxin blender kita pakai 10 kilo. Nah, ini sudah, ini sebenarnya sudah tinggal rometnya saja Oh ya, pertanyaan Mas. ya. Kalau misalnya untuk pemula yang belum pernah pengalaman, Mas itu kan bisa langsung isikan angka-angka itu karena udah pengalaman. Biasanya segini. Kalau untuk mahasiswa yang nggak pernah punya pengalaman, dia bisa tahu data-data itu dari mana? Ya misalnya vitamin biasanya segini, mineral segini. Itu dari Batas yang penggunaan. jual, Pak. Dari yang jual, oke. Makanya tadi kalau ada supplier lain bisa saja dia pakainya, Pak punya saya dosisnya 600. Oh, oke. Nah nanti dimasukkan di ingredient tadi tuh Pak. Kemudian jangan lupa ini kan ada min max ini. Ya. Nah kita masukkan ke sini biar nggak lupa. Catatan ya. Catatan ini kita input di sini nanti sudah masuk ke sini Pak, min max ini Pak. Oke. Jadi kita sudah tanpa melihat ke belakang lagi di sini sudah muncul ini. Tinggal dicontoh saja ya. Ya, tinggal kita Contoh ke kanan. pemakaian dosisnya segini tuh. Kalau ingredientnya itu dari mana Mas? Itu dari buku, dari literatur atau memang udah pernah diujikan? Kalau yang di pabrik kita uji lab. Kalau ini literatur kalau ini. Literatur. Iya. Makanya di ingredient sini Ini tidak harus ini, artinya ini boleh dirubah. Misalnya kita punya mau pakai NRC, ya kita tinggal rubah yang di sini. Kalau kita sudah memang misalnya mau pakai yang ini ya, berarti yang kita amati memang basicnya ini. Gitu. Karena nanti kalau kita berubah-ubah terus bingung Bu. Ya. Jadi misalnya kita sudah membuat formulasi, gitu. Kemudian kita masukkan ke kandang, ternyata hasilnya belum memuaskan. Kemudian bisa kita dua cara, dengan merubah formulasi lagi tapi dengan romet yang sama standarnya, atau mungkin kita wah ini kayaknya rometnya nggak oke nih, kita ganti lagi romet dengan formulasi yang sama, mungkin kita cobakan lagi karena beda apa ya, sumber itu kan mungkin beda-beda ya. Dari NRC mengatakan ini, tapi mirip-mirip sebenarnya kalau saya lihat nggak terlalu jauh secara angka. Cuman kadang yang agak beda nanti di asam aminonya, mungkin dari evonik berapa, nanti dari macam-macam sumber. Kita mau tinggal sebenarnya ambil salah satu atau mungkin dikombin. Kalau memang yang ini tidak ada romet yang kita cari, mungkin dapatnya dari buku lain yang mungkin bisa kita kombin. Pakai rometnya itu biasanya sampai berapa jenis? Kalau saya bisa Oh banyak sekali, 30-an. Iya. Kalau Tali misal ditali. kalau keterbatasan, Kalau ya, kalau keterbatasan kalau kita di mundur pemakaian banyak itu Oh, iya. sebenarnya penjaluk saling melengkapi. satu prinsip memang ya. Secara teori kan gitu saling melengkapi. Yang kedua, kalau kita penggunaan banyak itu untuk menekan kos. Jadi nanti kita buat yang standar dulu saja. Misalnya
Oke, kita mulai untuk formulasi ya. Kita pakai ya standar jagung itu sampai 50-60% lah, misalnya kita 50. Kemudian SBM kisaran 25. Ini di teorinya seperti itu ya. Di kampus, nah kita lihat misalnya ini protein masih kurang, masih merah, jadi ini masih kurang merah. Oh, nanti tandanya hitam semua gitu. Ya, nanti kalau perfect ya bisa hitam semua. Paling nggak berapa merah boleh ditolerir? Tolerir sebenarnya tinggal kita mau requirement-nya. Kalau ini starter, misalnya kita percaya dengan requirement ini ya sudah, atau kita cukup proteinnya cukup 21 saja nggak apa-apa kok, misalnya ini. Nanti ini yang depan tadi nutriennya kan berarti tidak pakai yang acuan ini, jadi bisa jadi kita acuan awal 23 tapi sepertinya 21 nggak apa-apa, jadi bisa jadi di suplainya di sini merah nggak apa-apa. Nah, ini tergantung kita saja sebenarnya mau pede pakai protein berapa. Iya, gitu. merah ya nggak apa-apa, Ya, nggak memang apa-apa. hasilnya nanti baik kan, berarti Iya. realnya saja yang penting ya. kan realnya kan gitu. Heeh. Karena ini kan hanya prediksi kan gitu. Karena belum tentu dengan protein 23 energi 3200 sesuai dengan ini, itu belum tentu di lapangannya bagus juga masalahnya. Nah, saya juga awal-awal menganggap bahwa ya semakin besar semakin bagus kan gitu ya kan. Tapi ya belum tentu juga ternyata, karena kita ngikuti pun sampai detail pun bisa jadi munculnya nggak seperti prediksi kita. Karena bisa jadi faktor tadi kita ngambil sumber ingredientnya dari mana, meleset tidak Ya, ingredientnya. Karena Apalagi kita bukan sudah pengujian sendiri ya, ya. kita sudah sesuai formula, sesuai dengan requirement nih, tapi kok tetap nggak muncul lah. Requirement sendiri kan juga tulisan orang. Jadi memang seninya di situ, kita harus, menurut saya, formulasikan standar, coba di ternaknya, kurangnya seperti apa, baru nanti kita bisa improve gimana. Nggak bisa sekali jadi. Nggak bisa. Boleh jadi. Bisa. Kemudian kita pakai MGM misalnya 7. Nah, kan ini protein sudah naik lagi, berarti masih kurang ini ya. Kita mau sumber mana lagi? Oh ya, yang perlu dilihat kalau ini kan kita Jadi diturunkan ke jalan. bicara standar ya, maksudnya yang penting kita buat sesuai formulasi lah, mau harga berapa is oke lah. Maksudnya kita hanya pengen tahu ya requirement itu sebenarnya seperti apa, seberapa besar, atau sudah benar atau tidak kan. Misal kita karena protein kurang kita naikkan, itu kan boleh jadi satu. Dan yang perlu tahu juga ya, kita harus tahu sumber protein itu yang mana, sumber energi yang mana. Ini sampai total nanti 100 toh Mas? 100. Heeh. Ya, jadi seninya memang ini ya. Jadi kita ada sumber protein lagi, misalnya ini PMM ya. Nah, ini malah kelebihan, kita pakai 5% dia kelebihan, sehingga dikurangi saja. Nah, mungkin sudah banyak yang hitam ya. Tapi ini secara protein sebenarnya sudah berlebih, tapi energinya kan kurang. Jadi kita lihat sumber energi yang lain yang kita punya, misalnya CPO. Nah ini CPO kadang kalau mixernya manual mungkin kita nggak masalah sampai pakai 30 per ton ya, atau 3%. Tapi kalau kita nanti takutnya terlalu basah, mungkin kita hanya paling maksimal misalnya 2%. Nah, ini aja secara energi kita masih kurang ya.
Jadi di sini mutunya 2790, kebutuhannya 3200. Ya, kita abaikan misalnya secara apa namanya ya, seperti ini. Nah ini sudah mendekati, cuman kita lewat ya dari 100 kan ini. Kita kurangi lagi. Tapi yang sumber protein ini kan 24 ya sebetulnya. Poultry by product. Ya. Sudah kelewatan semua. 29, 28. Nah, karena ini energi dan protein turun, jadi agak signifikan juga. Jadi kalau seperti ini kan harus mengurangi yang proteinnya agak rendah, diganti dengan protein yang agak tinggi, kemudian energi yang agak rendah, diganti energi yang agak tinggi. Jadi apa ya, density-nya kita bilang, density yang karena ini sudah hampir 100 kan, tapi belum tercukupi juga nih, kan gitu. Berarti harus density rendah kita hilangkan, maka kita kurangi diganti dengan density yang tinggi. Nah, kira-kira full fat dengan PMM ini kan secara energi rendah, SPM ya, SPM aja kita hilangkan. Itu cuma 9 bahan, Mas. Iya. Iya. Kan nggak harus semua, Bun. Iya, Nggak harus semua. Heeh. Kalau sudah terpenuhi kan sudah. Tapi wajib 100% enggak ya? Iya, karena Wajib itu 100%. 100%, Pak. 99 cukup. 100% nanti tinggal kita mau buat 100 kilo atau 50 kilo kan tinggal dikalikan, Pak. Biasanya pengalaman dengan merahnya kurang, artinya bisa tercukupi ingredientnya itu pakai berapa bahan? Semakin banyak semakin. Ya berapa? Sampai berapa? Kalau saya romet itu paling sebenarnya cuman 7 atau nggak sampai. Sebenarnya kalau romet itu sedikit. Nggak Nanti usah. yang panjang itu kan seperti ini. Misalnya kita sudah oke nih, misalnya taruhlah ya apa-apa lah 2,5 gitu. Cuman di sini kan kita lihat metodenya kalah jauh. Ini ada kebutuhannya 0,5. Nah, kita tinggal sebenarnya mau ini mau kita buat seperti caranya Pak Yudi ya kan. Ini kan yang penting asam aminonya tercukupi. Masalah proteinnya nanti munculnya berapa kita abaikan misalnya. Itu juga bisa. Jadi misalnya ini kita cukupi aja. Kalau secara raw material kita susah, kemudian apa namanya mencapai protein yang tinggi juga susah, karena kita mau protein yang tinggi paling ya tadi mungkin tepung ikan karena dia 60% ya. Di luar itu kayaknya juga nggak ada protein yang setinggi. Tepung protein aja mungkin juga 60-an. Nah ini tinggal kita main di asam amino saja. Nah ini kan udah. Ini secara sebenarnya yang paling kita perhatikan biasanya lysine, methionine, treonine, tryptophan. Kalau yang lain susah Bu, karena seperti glisin, serin, histidin ini kan kalaupun kurang kita susah, nggak ada asam amino sintetisnya gitu. Kalaupun kelebihan karena ya mungkin karena dari bahan baku kan susah, mau menguranginya susah. Kalau terlalu berlebihan, paling lisin misalnya, lisinnya ini sudah malah lebih ya, jadi kita nggak perlu tambahan. Kalau TSAA ini matchis ya, matchisnya misalnya kurang sedikit,
Ya mau nggak mau kita naikkan lagi kalau misalnya mau ngejar. Biar tidak terlalu. Nah, all-in biasanya untuk anti stres dan sumber apa metionin juga. Di sini ada kalsium kloret 60%, kita bisa pakai. Kemudian di sini masih ada yang merah, garam ya, natrium. Karena kita memang juga belum pakai garamnya. Nah, garam ini juga sekaligus sumber elektrolit sama untuk rasa juga. Nah, kalau kita pakai 3 kilo per ton, kira-kira terlalu asin ya, kan? Nah, kita bisa misalnya kita nggak pede dengan 3 kilo ini, kita ada sumber lain kan sodium bikarbonat, mungkin kita bisa pakai paru-paru misalnya. Nah, sodium ini selain dia sumber natrium, dia juga bikarbonatnya, dia akan secara teori dia akan menangkap apa namanya H2O yang mau lepas lah. Jadi dia seperti soda, seperti Sprite lah bahasanya. Itu dia efek menyegarkan. Jadi kalau ada heat stress, panting, itu efektif untuk meredakannya. Jadi biar elektrolitnya tidak terbang, ini karbonatnya kan bisa menangkap. Sumbernya apa itu ya? Sodium bikarbonat, soda kulit. Oh, dari soda kulit itu. Iya, soda kulit itu. Kalau garamnya gambar garam apa? Garam biasa, tanpa yodium juga. Oh, garam meja saya itu nggak apa? Iya, garam krosok lah. Yang Oh, garam krosok. krosok Kalau itu. yang meja itu ada yodium. Tanpa yodium ya, Tanpa, berarti yang Kita krosok tanpa itu. yodium biasanya. Krosok dihancurkan berarti. Iya. Eh, isinya untuk Nah, kemudian kita naik lagi. Ini ada sebenarnya kalsiumnya ya. Kalsium agak kurang dikit. Kita lihat sumber kalsiumnya. Di sini ada grit, ada tepung tulang, kita rakos, saya kira lebih kurang grit. Lebih terlalu berlebihan. Ya, bisa kita temukan yang pas. Dan di sini ada ini kan apa namanya antara kalsium dan available fosfor sudah mirip lah, hampir mendekati 2. Saya kira udah ideal, meskipun tidak bisa pas banget karena sebenarnya nanti kalau available fosfornya atau fosfor kita kurang, nanti bisa ambil DCP ya. Di sini ada DCP. Memang karena ini sudah, ya kita abaikan. Nah, ini sebenarnya sudah lewat ini, lewat. Nah, yang bingung kan kadang gini, sudah kita kejar-kejar lewat, padahal ini ada yang belum tercapai nih. Nah, kalau kita rubah lagi di sini, saya kira nanti sama, kembali lagi sintetiknya nanti akan berubah lagi.
kita coba. Misalnya sekarang kita mau pakai full fat lah. Apa itu? Full fat soybean itu kedelai yang diambil minyaknya. Oh, kayak di Yang- sana ada di sana itu. Iya. Full fat malah lemaknya nggak diambil. Ya nggak diambil. Ya apa namanya ya kedelai olah lah ya. Kita Fermentasi. kalau yang dulu awal itu full fat itu istilahnya untuk yang kedelai extruder. Jadi dia dipres dengan extruder dengan tekanan yang tinggi sehingga apa namanya friction inhibitornya hilang. Nah di sini mungkin proteinnya tidak setinggi SPM, cuman dia energinya bisa lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita, karena ini semua sudah tinggi semua ya, misalnya jadinya kita hilang dan kita pakai full fat, saya kira naik. Nah, malah lebih ya. Kalau lebih kita bisa kurangkan yang proteinnya lebih tinggi dari full fat, yang full fatnya dinaikkan. Kan hampir ya, tinggal otak-atik antara protein dan energi. Berarti sumbernya cuma dari jagung ya? Nggak pakai bekatul sekarang enggak ya? Ya ini kita bicara yang apa namanya secara kos kita belum memperhatikan. Oh, tanpa nggak keluar ya kosnya ya? Ya, nah ini kosnya formulanya per kilonya ini sudah keluar. Nah, Ini ada di atas ini oh, ada, itulah di itu harganya. ini juga ada. HPP itu bersih. Misalnya kos bersih. Belum, ini HPP formula aja. Nanti kita ada BEP itu kita anggap per kos biaya, ada transport, ada nanti kita persaknya ini harga berapa ini. Dengan kos romet seperti ini munculnya iya persak. Kos itu per kilo. Kalau kos formula per kilo. Kilo persak. Transport biasanya kan persak transport. Ya mungkin ini bisa diotak-atik, ini kan nggak bagi ya, hanya hitungan. Kalaupun ini nggak diperlukan, itu hitung sendiri ya laba itu kita tentukan ya sendiri. ini tentukan sendiri aja. Kalau produksi juga produksi bisa belum tentu setiap, jadi ada kosnya ya, bisa saja cuma 300 atau mungkin kita mengabaikan, tinggal kita hilangkan. Ya, saya kira nah kemudian Sebelum sebentar Mas, yang kos yang di atas kan 5386. ya Yang bawah HPP-nya berapa itu? ini 538 Oh, sama dengan itu. koma aja ini tidak Terus yang BEP-nya berapa itu? ini karena plus cost 300 jadi 56. Oh, plus kosnya. Plus kos. Ya. Oh, costnya Kalau kita- ini hanya hitungan saya aja. Oh, kos per kilo kita bikin itu ya Mas ya? Iya. Iya, iya, iya. Kilonya. Artinya BEP itu HPP plus kos ya? Kalau kita Break even point. break even point itu produksi. Jadi produksi itu keluar dari produksi itu costnya jadi berapa? Nah nanti kita tinggal menentukan laba berapa untuk kita jual ke apa namanya ke luar atau kemana gitu. Karena di
di APP Formula ini kan nanti masih ada kos tenaga, mesin, penyusutan, operasional. ya operasional, kemudian listrik dan sebagainya. Itu Makanya kita prediksi di sini. oh di BEP plus itu, di Ya. APP plus itu Mas. Ya. Jadi ini artinya ketika kita jual segini, ya produksi tidak rugi, tapi belum untung. Terus baru nambahkan di Baru nanti bawahnya. kita bicara dia mau beli ambil atau kita antar, kan ada muncul transport. Kemudian laba ini yang mau kita tentukan berapa, misalnya per saknya mau 30 atau berapa. Nanti harga sekian ini kira-kira bisa sampai ke peternak misalnya. Sak per sak ke 50 kilo. Ya. Nah, setelah itu sebenarnya juga kalau ini kan kita anggap ini sudah oke lah ya, sudah hampir semua hitam gitu ya. Semua hitam. Jadi biasa kurang dikit juga. Nah, sekarang muncul lagi perhitungan atau standar yang dipakai adalah rasio ya. Rasio asam amino dibandingkan energi, kemudian rasio asam amino dibandingkan dengan lysin. Nah, kemudian kita buat ya, kalau ini di luar perhitungan ini karena sebenarnya juga perlu diperhatikan di sini. Ini rasio saya buat sendiri, mengadu ke literatur juga, lysin minimal atau ya kira-kira ya. Nah, kita lihat ini perhitungannya dari sini ya. Kita lihat lysin dibandingkan dengan energi di atas ini. Jadi ada rasionya. Ini juga berbagai sumber. Tapi ini kita lihat ada B1, B2 sih, hanya itu aja yang kita, karena dulu saya apa ya pengen sebenarnya kalau kita sudah penuhi ini, apakah terus kemudian kita terapkan, ternyata kok tidak begitu seperti kita bayangkan gitu. Berarti saya pikir kan masih ada mungkin lingkungan apalah yang kira-kira mempengaruhi. Kemudian saya cari-cari, ternyata ada juga yang berpatokan di rasio. Nah, kalau rasio ini dulu saya dapat waktu seminar di Jakarta itu yang awal kali dari CJ kalau nggak salah, dari Cildak atau Samsung itu keluarkan requirementnya ini seperti albumine. Kalau ini kita lihat sebenarnya sudah di atas, hampir kurang treonin, sama medsisnya masih kurang ya. Artinya ketika kita nambahkan seperti ini, karena lysinnya cukup tinggi 1,27, sedangkan kita sebenarnya sudah tidak menambahkan, berarti ini kan sudah dari rometnya sudah tinggi sekali. Nah, kita mau seperti ini kita terapkan atau mau mengatur ke rasio lagi. Kalau rasio semakin tinggi lysin, berarti kita harus tambahkan metionin, treonin dan sebagainya tinggi, karena dia ada semacam memang secara rasionya tidak boleh timpang. Jadi memang saya tidak terlalu bisa detail ini kenapanya gitu ya, karena kita tidak sampai ke sana itu saya. Tapi di situ memang ternyata ada pengaruhnya Pak. Jadi saya pernah dulu saya buat formula itu, ini albumine, valin ini nggak pernah bisa menyentuh angka ini ya. Itu kita lihat performanya juga yang menyenangkan juga. Tapi begitu sekarang banyak yang sintetik ya, valin, albumine, tryptophan ada. Nah, kalau kita lihat
ini ya sudah. Contoh nggak menyenangkannya apa Mas misalnya? Jadi gini, kadang secara protein sudah oke, apa namanya, asam amino juga sudah oke. Ternyata apa ya, kadang Mas nanti PTX kecil tapi kesat, tapi bobotnya jadi kurang gitu. Padahal itu di boiler, kalau boiler kan notabene yang lemaknya biasanya kan boiler lemak tinggi ya. Saya tuh malah enggak, lemaknya nggak ada lemaknya ya. Tapi kalau dicoba dan ini malah mungkin dia senang karena keset kan, secara tekstur daging itu keset dan sebagainya. Cuman waktu itu saya nyari ke boiler dan nah ini apa ya yang kira-kira ngaruh ke sana gitu. Ternyata ketidakseimbangan asam amino itu juga ada menggeser apa namanya, apa ya, yang mungkin secara dia larinya kemana gitu ya. Tapi malah jadi keset itu ya? Iya, secara tidak langsung sebenarnya malah lebih enak sebenarnya kalau dari tekstur rasa sih lebih enak. Itu yang kalau boiler bobot ya bobot masalahnya. Jadi kalau ngejar keuntungan nggak cocok ya. Iya. Kemudian kadang ketidakseimbangan ini menyebabkan Mas Dona mungkin ulune tok sing abot. Nah, kayak gitu, lari ke sana. Tidak ke pertumbuhan daging tapi ke bulu. Biar rambutnya lebat, gondrong. Ya, mungkin seperti itu. Jadi kelihatannya besar, dipegang itu bulu tok. Iya. Berarti seperti sulak itu ya. Itu bulu. Dan memang ini sebenarnya perlu apa ya? Orientasinya ke apa ya? Ya kita maunya seperti apa? Karena kalau di boiler kan nyenengnya kalau umur 28 tapi masih trondol-trondol gitu kan. Kan kelihatan banget ini tadi. Tapi kalau sudah 21 kan sudah popok seperti betina semua itu alamat itu. Alamat. Itu biasanya karena apa? Kebanyakan apa? Saya kira nggak imbang di methionine. Di methionine. Cenderung kebanyakan methionine. Oh. Ini tuh pengen rambutnya gondrong, yakin methionine. itu yang ini kan timbangan antara ME dengan asam amino. Ya. Itu ada, maksudnya nama itu ya, sering ada seperti itu ya. Tidak hanya susunan. Betul. Jadi saya ada yang literatur. Jadi waktu itu pas saat itu kan masih mencari-cari gitu kan. Itu ya itu kita sudah secara sepertinya saya sudah berbagai requirement, misalnya saya pakai ini, saya pakai yang lain, saya itu kan saya lama kok saya buat sesuai tapi kok enggak muncul sesuai harapan dan sebagainya, yang lain itu seperti apa saya bilang gitu kan. Atau mungkin ada yang tadi mungkin hitung-hitungan, saya nyari lagi, ada juga yang menerapkan seperti ini. Nah ini yang selama ini ke belakang ini yang saya pakai rasio seperti ini. Tidak mungkin beda apa ya, beda spesies mungkin agak beda ya, tapi overall mirip lah. Ada yang menyarankan arginine ini sampai 118, ada yang ini yang requirement itu yang itu Mas, apa yang itu teratur. Yang kuning hitungan Mas. Yang kuning, ya. Hitungan yang sebelah dari sini, Bu. Oh, yang kanan, yang ke kanan itu apa? Kanannya kuning. Ini juga literatur juga. Oh, literatur juga. Saya ngumpulkan dari berbagai sumber. Oh, gitu. Itu apa? Standar? Ya, mungkin Dari standar menurut literatur. orang itu. Bedanya atas dengan bawah apa Mas? Yang ini. Itu kelompok atas sama kelompok bawah. Apa, Yang Mas? ini rasio asam amino terhadap energi. Yang bawah? Yang ini rasio asam amino methionine terhadap lysine. Oh, methionine terhadap Jadi lysine. berapa persen? Jadi Ada yang perlu dicatat. Maksudnya perbandingan ini Iya, pentingnya perbandingannya. gimana? Ya tadi Efeknya ke performance juga. Jadi ini methionine itu paling dia hanya 46 atau 50% dari lysine. Ya. Oh, lysine-nya 100 Mas. Ya kan lysine dari lysine. Oh. Nah, ini enggak Terhadap lysine itu. Ya, ini dia.
Ini maksudnya 45 itu berarti 45%-nya lysin. Jadi methionine itu 45%-nya lysin. Jadi kalau lysinnya 1 berarti methionine ini harus setengah. Dan metsis ini ya sama, metsis per lysin, treonin per lysin, triptofan per lysin, arginine per lysin. Standarnya bagusnya pada kisaran berapa perbandingan? Nah ini Itu udah ada Itu standarnya itu. Yang tertulis yang itu. saya tertulis itu. dapatkan Iya. Mas, ini kan memang mungkin yang lebih paling jelimet itu di ayam-ayam ras ya Mas. Iya. Nah kalau ayam buras bagaimana? Ayam buras saya kira ya ini nggak terlalu Nggak terlalu diperhatikan ya? Ya, yang penting di sini sudah sesuai. Ini pun kan requirement-nya kan requirement ayam starter yang untuk apa namanya broiler ya. Broiler ya. Nanti kita bisa misalnya cari yang proteinnya, kita mau yang protein berapa kan ini bisa finisher paling cuma 18. Kita bisa pakai ini untuk yang chopper dan sebagainya. Jadi makanya kita di pasar itu kan banyak sekali tipe starter, tipe BR mengerucut ke starter. Jadi starter ada yang hanya protein 519, ada yang protein 20, ada yang protein 21, ada yang 22, mengaruh ke harga. Jadi kita mau sebenarnya di situ boiler, nggak ada yang ayam kampung, kecuali buras ya, buras kemungkinan hanya protein berapa? 16, 17. Jadi hanya untuk ya sekedar makan saja kalau buras ini. Tapi yang banyak itu tipe starter itu banyak banget. Sampai karena di SNI makanya sebenarnya sebelum kalau kita bahasa di lapangan itu pasti pengajunya minimal SNI. Sementara kalau yang untuk harga-harga low ya, medium low itu biasanya saya ngajunya SNI. Asal SNI masuk, nanti muncul harga berapa, ini pasarnya mau kemana? Mau ke poultry? Kalau poultry hanya sekedar yang penting tampilannya bagus, ya. Dia nggak melihat nanti dikasih makan nanti secara performa harus sekian, ya, mungkin ada pasar tersendiri. Tapi ada yang kalau sebatam nyari BR yang medium tapi secara performa juga masih oke meskipun mundur beberapa hari. Jadi kita tinggal cari pasarnya. Kita mau nge-set ke apa namanya protein berapa itu ya pasar. Tetap harga itu patokannya dari protein ya? Ya, belum sampai ke asam amino itu ya, Mas? Karena kita bisa membuat protein 20 tapi asam amino rendah. Atau mau ke 19 tapi protein asam amino tinggi. Nah itu gimana kalau maksudnya harga padahal kan lihatnya patokannya dari protein. Padahal kan bisa aja kan asam amino ya, lebih kalau komplit. asam amino kan tergantung kita, maksudnya kita mau ini produk ini mau dibawa kemana. Kalau mau ke kandang kita tidak mungkin mengabaikan yang asam amino. Tapi kalau hanya tadi yang poultry, mungkin asam amino yang penting minimal SNI. Kandang itu maksudnya kandang milik Peternak. Iya, peternak. Beda sama poultry. Ya, tidak. Kalau ke kandang itu kita bahasanya adalah dia yang memang punya orang yang memelihara, punya populasi, dia pengen makan yang murah. Tapi secara pertumbuhan ya nggak jelek-jelek amat. Tapi kalau poultry biasanya dia nyasar yang kiloan. Belinya hanya kiloan itu loh. Jadi hanya untuk ayam belakang rumah. Nggak terekor. Pertumbuhannya nggak terekor. Tapi biasanya di sini mainnya. Nah di poultry rata-rata dia ngambil untuk 10 sampai 20. Iya, itu yang kualitasnya rendah. Ya mau nggak mau untuk harga masuk ke sana kan harus rendah. Lebih mahal mana Mas memperhitungkan protein tercapai artinya tinggi misalnya 21 atau rendah 19 tapi asam aminonya lengkap, lebih mahal mana? Ya, sama dulu. Oh berarti rendah protein tapi asam. Iya. Cuman kan kadang kita juga Itu yang tujuannya ke kandang ya. Berarti harga lebih mahal. lebih
Cuman bisa juga poultry itu kadang bisa juga dia karena dia ngecer kan jadi beda cerita karena ecer dan tonase banyak. Kalau ecer apalagi kan harga juga naik lagi. Harga eceran sama harga paket besar. Cuman secara nutrisi ya tadi itu lebih mahal yang asam aminonya kita penuhi daripada hanya sekedar protein. Kalau protein kita bisa pakai apa aja. Cuman kan kadang peternak lihatnya dari label. Label. Karena sekarang itu ya di pasaran ada yang proteinnya misal 20 tapi ada yang murah. Ternyata begitu dikasih makan ke ayam, ayamnya nggak senang makan. Kita nggak tahu isinya apa gitu. Kalau ini hanya tampilan. Itu apa mas? Nah ini kita aplikasi. Jadi yang tadi kita buat itu kan sebenarnya sudah di atas semua ya nih. Cuma kan ada yang memang, nah seperti ini saya bilang kayak gusin serin, susah kita mau mengontrol lebih dari 200 lebih secara kebutuhannya. Bukan dengan kebutuhannya Mas. Requirement yang 100% ya. Ini sesuai dengan apa namanya nutriennya, requirement yang nutrien tadi. Inputannya di sini kalau ini minimal ini. Jadi ini jangan dihapus ya. Mas C182 itu apa mas? Asam linoleat. Itu yang di bawahnya EE. Ya ini kan linoleik asam linoleat. Ini hanya untuk sekedar kita lihat. Dua apaan? Oh, Mas sebenarnya Sama-sama requirement bedanya apa? Ini requirement ini acuannya ke yang tadi yang dari Ini sini. kan ada dua tapi bedanya satu sama. Oh beda Ya di atas ini hanya bahasanya proximatnya, yang ini asam amino. Kalau ada yang kurang bisa ketahuan juga. Kalau kita nggak mau melihat angka ini kan kadang kita angkanya itu berapa sih? Jadi standar tadi 100 itu? Ya, Itu berarti 100 itu sesuai dengan requirement. Iya. 100%. Nanti di sini harusnya seperti ini kan sudah. Cuman yang ada beberapa memang tidak bisa kita kontrol ya, itu yang bisa jadi juga berpengaruh. Nah itu yang agak susahnya itu juga, kita nggak bisa terus 100% gitu. Yang sudah terlanjur ada di romet kan nggak bisa kita ambil gitu. Kalau tadi yang kita tambahkan sendiri ya, kita bisa kurangi seperti tadi bersama minum medium menisin. Tapi kalau tadi dengan tidak ada kita ambil lysin saja sudah lebih malah. Nah mungkin lysinnya yang tinggi ya kita mau, makanya misalnya bisa jadi jagung kita gantikan dengan katul, jangan-jangan lysinnya turun. Gunanya mungkin tadi yang banyak romet itu menyetabilkan sih ya, kalau saya lihat ini jadi tidak terlalu ya, jadi biar saling menutupi, saling mungkin nanti akan grafiknya lebih bagus lagi kalau rometnya banyak. Kalau kita mau ngeprint ya tinggal lagi. Mas dari bahan-bahan ini, Ya, bahan-bahan ini ingredient tadi, ingredient mas. ya ini. Yang ada di Rosa itu ada semua kok mas? Ini yang kita nggak punya PMM sama CGM. Bisa dijelaskan satu-satu mas dari atas. Kalau kan jagung Iya.
pohon jagung, backbone untuk kapur, kapur. Kemudian ada juga yang katul itu banyak tipe. Jadi ada yang proteinnya hanya sekedar 11, ada yang 14, tergantung di bisa lihat di ininya, fibernya. Jadi ada yang fiber 9, ada yang lebih. Biasanya penerimaan berapa? Kita sekitar harganya 9. Berarti yang nomor 3 itu Mas, S-Green. tapi ada 2 tipe juga. Ada yang apa namanya protein 14 sama protein Tidak mungkin ya Mas. ya tidak halus dengan halus. Terus itu minyak. Ya CPO ya, ini kurban oil. Nah, sulfat ya, sulfat yang kita bisa olah itu SPM, MPM. Dia 48. Ya SPM 48. MPM yang 50%. PMM kita nggak punya. Nggak ada ya itu. Ya susahnya dulu kita pernah pakai tapi kita detek ininya tepung bulunya. Jadi mainnya di situ supplier tepung bulu pun ya sebenarnya quality by product milk kan juga Termasuk bulu. termasuk bulu juga, cuma kan tidak terus banyak gitu. Oh itu campuran ya harus. Iya kadang bisa. Jadi kan harusnya memang ada tapi bukan ditambahkan dari luar kan gitu ya harusnya ya. Itu banyak impor. Impor ada yang impor. Kalau ini berikutnya Tapi kan di repack di dalam negeri kan gitu ya. Kemudian di DCS ini nanti ya jagung yang diambil apa pastinya Sistinger graphene soluble. Jadi proses pengambilan apa namanya etanol sisa. Nah, ini CGM cuman kita juga nggak punya. Brand hanya produk tertentu yang kita pakai. produk apa biasanya? Brand sama brand polar itu. Sama Polar itu sebenarnya itu biasanya apa kok diunggas itu dipakainya untuk pakan apa? jarang. Jarang ya? Cuman bisa juga mungkin kalau harganya masuk ya bisa. Cuman kan kadang brand mungkin menggantikan katul atau menggantikan ya, kalau yang pokok sebenarnya kan jagung, SPM, MPM itu karena kan itu tadi dan muncul mengganti SPM karena mungkin SPM mahal muncul ada pusat ini. Berarti energinya lebih tinggi yang low fat ini ya? Iya karena Kalau di fresh yang diambil di fresh, itu ya. cuma anti ya. Ya harus dimatangkan dulu. Dan inhibitornya kan ada di. Jadi kalau kita seperti kita aja misalnya makan kedelai tapi belum matang yang rebus itu biasanya kan terus udah ya. Apakah bisa dihilangkan cuma dengan di Sangrai. sangrai aja? Itu intinya pemanasan. Itu di mana aja? Pemanasan yang dengan minimal ya. Jadi kalau rebus itu nanti 100 derajat. Steam. Ya bisa dikukus, bisa di. Dulu kita pernah nyoba kukus, gimana model kukus. Awalnya kan kita hanya kukus dari pakai blender. Jadi kita cek, ternyata sudah nggak merah, baru bisa. Sangrai belum pernah nyoba. Sangrai masalahnya kalau kedelai di sangrai jadi kenyal. Wah, giringnya. Keras. Essential oil apa Mas?
sekarang kan memang untuk apa namanya sebenarnya antibakterial ya. Jadi kita bilang ya untuk pengganti AGP lah. Antibakterial kita pakai asam organik, pakai ini esensinya asam organik, kemudian pakai essential oil. Kalau yang lain magnesium butirat kita juga kadang pakai. Yang intinya untuk kesehatan usus saja. Ya, essential oil itu Jadi dia kan antibakterial. impor juga. Ya, sayangnya Harganya mahal ya? mahal. Pakainya berapa banyak itu? Dikit kalau ini hanya 100 gram Bentuknya? tepung, Oh, tepung. 100 gram per ton. Per ton. Itu mixernya. Yang atasnya apa mas? Itu di atasnya itu essential itu apa? Itu asam organik. Ini produk. Non apa itu? Ya, sebenarnya kita namakan Non antibiotik. Sebenarnya produk ya SFT ini produk Ini nama produk. merek. Nah, SFT itu merek, ekstrak ini juga merek. Enzim yang kita pakai Indonesia ini juga merek. Monepak itu merek. Karena kadang kita rolling gitu kan, nek nggak di belakangnya mereknya bingung. Kalau dulu sebelum boleh AGP masih boleh tuh nggak sebanyak ini mas? Formulanya apa sama aja? Sama. Paling ini aja kan yang berbeda kan ada ketambahan ekstrak. Kayaknya sih. Paling tambah 2 atau 3 item. Jumlah AGP nggak bisa. Itu udah nggak ada antibiotiknya ya mas? Udah nggak ada sama sekali memang. Yang paling bawah apa itu mas? Ini toxin binder. Jadi untuk mengikat apa namanya mycotoxin ya. Yang mana paling bawah itu? Iya. Jadi kita kan juga nggak bisa menghindari mycotoxin yang ada di kromet. Paling kita hanya bisa menambahkan toksin binder pengikatnya. Paling biasanya bentuknya sih HSCAS atau kayak mineral baru berporus itu dia nyerap. Cuman ada yang beberapa tipe seperti zionik itu kan dia malah ikut nyerap mikronutrien makan kadang zionik. Sekarang ziolet udah nggak dipakai, jarang. Sekarang makanya HSCAS ya, dia katanya dibakar, prosesnya dibakar dan dia jadi berporus. Setrik Max itu Dalam 100% kita mau tentukan aja sendiri. Nah, menetapkan max-nya itu gimana mas? Kalau Udah yang ada standar ya? obat ya kita berdasarkan rekomendasi dari supplier. Oh. Kalau yang apa namanya atas, bagian atas ini pengalaman ini. Misalnya kita tadi garam sertifikat adonan ini juga berdasarkan di lapangan, karena garam misalnya kita ingin memenuhi kebutuhan natrium tapi kita hanya punya garam yang tadi pakainya mungkin sekitar 3 kilo ya, kalau nggak rata bisa jadi nanti malah banyak minumnya terlalu asin. itu kok dibuat Max 100 ya? Ya ini belum diubah. Oh. Ya kalau bawah ini kan bahasanya ini, kalau premix itu kan di dalamnya vitamin mineral ya. Iya, sudah lengkap. Nah kita bisa sebenarnya beli, kalau ini kan saya vitamin blend, mineral blend. Sebenarnya ada produk misalnya kita beli yang apa namanya yang sudah vitamin mineral base mix
biasanya udah jadi. Iya jadi. Nanti tinggal kita masukkan di sini ya. Dan contohnya ini, tapi ini untuk anu ini. Ini untuk layer ini. Jadi di sini sudah lengkap sampai ke asam aminonya ada. Tinggal nanti dimasukkan sesuai dengan rekomendasi dari suppliernya. Dan nanti tinggal kita lihat dari Promed itu tadi apa namanya, kita masih harus tambahkan atau tidak. Dan kita mau tadi nembaknya mau ke protein yang berapa, karena asam aminonya kan juga kalau protein rendah saya kira secara raw. Kebetulan kalau kita lihat SNI nya maksudnya apa ya, kita mau pakai pakan apa gitu maksudnya. Kalau finisher misalnya seperti ya kita tinggal ngaku aja sini. Nah ini minimal 19 lysin biotik sudah ada di sini. Energinya sekian. Nah, kalau misalnya dengan premix yang tadi juga tidak terpenuhi, ya cuma tinggal kita ya tetap dicoba. Kalau pertumbuhannya sebenarnya sudah oke, ya tidak ada masalah. Artinya kalau di premix jadi itu kan ada ya kandungan permasalahan sampai ke asam amino juga ada. Itu bisa kita masukkan. Bisa kita jadi dimasukkan seperti tadi, apa namanya, ini dimasukkan di, kan biasanya premix ada komposisinya. Iya ada. Ya, jadi itu, tapi kadang gini, mainnya premix itu ya seakan-akan pemakainya kecil, tapi kadang per 100 kilo. Nah, kadang 5 kilo per 100 kilo misalnya. Ya soalnya nanti banyak, per ton ya jadi banyak apa gitu. Nah, nanti dimasukkan komposisinya, itu kan berarti komposisi dilihat juga, kadang komposisi per 100 kilo. Ya, jadi sebenarnya dia itu mainnya pengenceran 100 kali lipat. Jadi dia punya dua produk. Yang produk ini misalnya harga 24.000, yang ini harga 18.000. Di situ komposisinya mirip, tapi yang satu kan bahasanya per kilo, yang satu per 100 kilo. Ya, yang 100 kilo ini biasanya hanya dipakai untuk top up, on top, jadi tidak masuk ke formula. Hanya ditambahkan ketika berikan ke kandang. Oh, nggak masuk dalam masuk hitungan. Jadi kadang makanya orang bilang tambah premi iki asli luwih apik. Ya, dia kos juga kan. Oh, kos juga. Karena 1 kilo dipakai beberapa sak. Kalau 1 kilo dapat 15.000 misalnya, dipakai 5 sak sudah per saknya 3.000 jadi. Berarti kalau hitungannya gitu di luar dari formula, itu pas hitungannya udah aja nggak usah ngitung sampai asam amino ya? Iya, Ya nggak usah ya? Ya, tambah saja. Tapi kan kalau kita bicara saintis atau penelitian kan ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena nanti ada faktor yang lain Iya. di luar dari Iya. makan kita. Iya, iya. Jadi harus dihitung juga kalau mau ke kandang, itu harus dihitung juga, dimasukkan meskipun on top bahasanya ya tetap harus ditambahkan. Jadi Terus mungkin biasanya- kalau untuk penelitian lebih tepatnya ya pakai asam amino sintetis ini ya. Ya, Ya. bisa tepat. Dan Iya. kita juga sebenarnya misalnya kita pakai breast milk ini, apakah kita percaya gejalanya segini di sini sampai asam aminonya ini?
kita kan nggak yakin juga. Ya. Memang lebih tepatnya sebenarnya tadi langsung, kalau ini jelas hanya vitamin saja, yang ini ya isinya hanya vitamin saja, yang ini hanya mineral saja. Artinya asam aminonya ya kalau nggak dari raw mat-nya, dari tambahan kita itu terukur. Kalau koksidiosis itu apa? Koksidiosis itu obat atau itu Antikoksi. antikoksi? Bisa ya itu dibadukan dicampur dipakan ya? Masih boleh kayaknya. Masih boleh. Sampai 21 hari. Oh berarti starter ya? Ya, starter. Setelah itu tidak. Starter tidak.